Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Mimin lanjutkan cerita Ye-Chen ya, yang semakin hari semakin menarik dan penasaran untuk kita simak terus. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 5861 sampai bab 5865 Universitas Jinling saat ini. Di taman bermain, ribuan mahasiswa baru dari berbagai perguruan tinggi dan departemen dibagi menjadi beberapa kotak untuk pelatihan militer. Pelatihan militer 14 hari baru saja dimulai hari ini. Banyak mahasiswa baru masih sedikit tidak nyaman dengan pelatihan paramiliter intensitas tinggi, baik laki-laki maupun perempuan penuh dengan keluhan. Terik matahari dan panas terik memang sudah sangat menyiksa, dan memang sangat menyiksa bagi mahasiswa baru yang baru memasuki tahun pertama di tahun pertama ini. Ledakan guntur yang tiba-tiba dari barat daya mengejutkan semua siswa di taman bermain. Melihat awan gelap di barat daya, kebanyakan dari mereka diam-diam bersuka cita. Mereka semua mengira cuaca saat ini akan tiba-tiba hujan. Semua siswa merasa bahwa jika hujan lebat benar-benar turun, pelatihan militer saat ini kemungkinan besar akan ditangguhkan, sehingga semua orang bisa bernapas lega. Jika memang tidak berhasil, latihan militer di tengah hujan jauh lebih nyaman daripada latihan di bawah terik matahari. Oleh karena itu, hampir setiap siswa memandang dengan penuh harap kegugusan besar awan gelap di langit barat daya, berharap awan gelap ini segera menutupi kepala mereka. Semua orang melihat ke barat daya dengan antisipasi, tetapi Lin Waner menatap kosong ke awan gelap, mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa awan gelap itu agak aneh. Pada saat ini, Claudia di samping mau tidak mau berbisik, "Xiao Wan, jika hujan, mungkin kita bisa istirahat lebih awal." Untuk Claudia, dia telah tinggal di luar negeri, dan untuk Huaxia tradisi pelatihan militer untuk mahasiswa baru perguruan tinggi kurang pemahaman dan kurangnya persiapan psikologis. Dia pikir itu seperti perkemahan musim panas, semua orang tertawa dan bermain game, dan 14 hari berlalu dengan bahagia. Itu adalah pelatihan para militer selama 14 hari, jadi sulit untuk beradaptasi untuk sementara waktu, dan saya mengusirnya sepanjang pagi, dan 2 lecet dikenakan di kaki saya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia diam-diam berharap pelatihan militer dapat dihentikan untuk sementara waktu, agar dia dapat bersantai. Lin Waner menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-katanya, dan berkata dengan ringan, "Rasanya tidak akan hujan." Claudia berkata, "Dengan awan yang begitu besar dan guntur yang begitu keras, dapat dilihat bahwa ada cuaca konvektif yang kuat, apalagi hujan, ya. Bahkan badai es pun mungkin terjadi, mari kita nantikan bersama, mungkin keinginan kita akan terkabul." Lin Waner memaksakan senyum dengan sedikit kesedihan, dan berkata dengan suara rendah, "Sejujurnya, saya berharap hujan ini lebih dari siapapun, itu bisa turun." Instruktur menemukan bahwa banyak orang berbisik dan berbicara tentang apakah akan turun hujan. Jadi dia berteriak dengan suara tidak senang, "Semuanya, jangan berbisik hari ini. Bahkan jika Anda berada di bawah pisau, Anda harus melanjutkan pelatihan." Keluhan berlimpah. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa awan gelap di arah barat daya secara bertahap menghilang, dan guntur tidak muncul lagi. Claudia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kecewa. Awan gelapnya sangat besar, kenapa awan ini akan menghilang setelah hanya satu badai? Waktunya untuk istirahat, jadi kamu tidak diizinkan pergi. Lin Waner mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan malu, "Instruktur, aku sedang menstruasi." Mendengar ini, instruktur berhenti.
Bersikeras, melambaikan tangannya, pergi-pergi dan kembali. Lin Wanner berkata kepada Claudia dengan suara rendah, "Claudia, ada yang harus aku lakukan." Sebelum Claudia pulih, Lin Wanner telah meninggalkan Palankes dengan cepat. Lin Wanner berjalan keluar dari taman bermain, bergegas kembali ke asrama dan berganti ke seragam kamuflase untuk pelatihan militer, mengambil ponselnya dan memakai topeng sekali pakai hitam, dan sebelum pergi, dia mengambil ramuan yang diberikan Ye Chen, dia dan tetap dekat dengan tubuhnya, kemudian ia bergegas keluar pintu. Setelah keluar, dia mengirim pesan ke Sister Xian, lalu memanggil Ye Chen sambil berlari menuju gerbang sekolah. Dia takut ledakan guntur tadi ada hubungannya dengan Ye Chen, jadi dia terus berkata, "Cepat dan jawab teleponnya, cepat dan jawab teleponnya." Setelah beberapa saat, telepon tersambung, dan suara Ye Chen datang, "Xiaowan, temukan aku ada apa?" Mendengar suara Ye Chen, Lin Wanner menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, "Kakak Ye Chen, aku sangat berterima kasih padamu atas apa yang terjadi terakhir kali, jadi saya ingin bertanya jam berapa yang nyaman, dan saya ingin mengundang Anda makan malam." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Mari kita bicarakan setelah pelatihan militer Anda selesai. Selama waktu ini, Anda harus tetap di sekolah dan jangan pergi kemana-mana." Kemudian, Ye Chen teringat sesuatu dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, ini masih waktu untuk pelatihan militermu, kan? Bagaimana kamu bisa memanggilku dengan nyaman?" Lin Wanner sengaja berbohong dan berkata, "Tadi ada badai petir, dan sepertinya akan turun hujan, jadi instruktur meminta kami untuk beristirahat dan memeriksa cuaca." Oh, Ye Chen sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa tidak menebak tujuan panggilan Lin Wanner di dalam hatinya. Menurutnya, mungkin ada 3 alasan panggilan Lin Wanner. Yang pertama adalah apa yang baru saja dia katakan pertama, dia hanya ingin mengundang dirinya untuk makan malam. Kedua, mungkin karena badai tadi membuatnya menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia menelepon untuk memastikan keselamatannya. Ketiga, mungkin dia sengaja menyebutkan kejadian itu di telepon. Tujuan dari badai itu adalah untuk mengingatkan diri sendiri agar memperhatikan keselamatan. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Lin Wanner pertama kali menelepon untuk memastikan keselamatannya sendiri, dan setelah memastikan keselamatannya sendiri, dia sengaja memunculkan badai petir untuk mengingatkan dirinya agar berhati-hati. Lin Wanner saat ini, setelah memastikan keselamatan Ye Chen, dia tidak berencana untuk berbicara dengan Ye Chen di telepon, karena dia takut jika dia berbicara terlalu banyak, Ye Chen akan meragukan dirinya lagi. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Kakak Ye Chen, bagaimana dengan itu? Anda tidak akan menolak untuk mengundang Anda makan malam setelah pelatihan militer saya selesai, bukan?" Ye Chen langsung setuju, dan berkata, "Baiklah, ketika pelatihan militermu selesai, aku akan mengundangmu." Lin Wanner tersenyum dan berkata, "Oke, tidak masalah, itu dia." "Oke," Ye Chen berkata, "katakan padaku kapan pelatihan militer selesai." Lin Wanner bersenandung berat, dan kemudian berkata, "Kakak Ye Chen, aku tidak akan memberitahumu sekarang, awan telah hilang, dan kita akan melanjutkan pelatihan militer lagi, oke?" Ye Chen tidak terlalu memikirkannya, dan berkata, "Kamu harus melakukan pelatihan militer dulu." Lin Wanner menutup telepon Ye Chen, dan bukannya kembali ke taman bermain, dia langsung keluar dari sekolah. Mengenakan topeng, dia menunggu di pintu selama beberapa menit sebelum saudari Xian mengemudikan Rolls-Royce ke pinggir jalan. Rolls-Royce berhenti di depan Lin Wanner, dan dia langsung duduk di barisan belakang. Sister Xian bertanya dengan heran, "Nona Lin, Anda meminta saya untuk datang tiba-tiba. Ada apa, Lin?" Wanner berseru,
Tidak ada yang penting, hanya pelatihan militer terlalu melelahkan dan saya tidak ingin berpartisipasi lagi. Jadi bawa saya kembali ke Zijin Villa. Kemudian, dia berkata kepada Saudari Xian, ngomong-ngomong, Saudari Xian, sapa saja para pemimpin sekolah dan beritahu saya bahwa saya sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, dan selebihnya saya tidak akan berpartisipasi dalam pelatihan militer. Saudari Xian sedikit terkejut, tetapi segera lega. Pelatihan militer adalah kerja keras, dan normal bagi wanita muda seperti Lin Waner untuk tidak beradaptasi. Jadi, dia langsung berkata, "Oke, Nona Lin, saya akan membawa Anda kembali ke Zijin Villa dulu. Lalu saya akan berkomunikasi dengan para pemimpin sekolah Anda." Bersambung.